Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat holistik. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sahabat holistik, tadi sudah melihatkan bahasanya video yang beredar ataupun yang viral itu merupakan kondisi di mana seseorang itu mengalami hipotermia. Nah, hipotermia ini ketika kita melihat sudut pandang dari kesehatan kedokteran timur, serangan itu bisa disebabkan oleh serangan dari luar, serangan dari dalam, dan juga serangan dari faktor yang ada di sekitar kita. Nah, sahabat holistik, berkaitan dengan kondisi ataupun hipotermia ini, makanya ketika kita ingin pergi ke satu tempat, maka kita harus memperhatikan minimal dua hal ini. Kita harus memperhatikan kondisi lingkungan yang kita tuju, dan juga kita harus memperhatikan kondisi tubuh kita. Makanya ketika kita mau naik gunung, di mana gunung itu cuacanya kita tidak bisa menebak, dan di situ bisa terjadi segala sesuatu yang tidak kita inginkan berkaitan dengan faktor dari luar. Nah, makanya kita harus mempersiapkan segala sesuatu itu, bekalnya untuk mengkondisikan faktor yang dari luar itu, seperti kita harus mempersiapkan makanan, kita harus mempersiapkan kostum, jaket, dan segala sesuatu yang dibutuhkan. Kita kalau naik gunung jangan mengandalkan orang lain. Kita harus semuanya harus bawa dari bawah. Makanya kalau kita mengandalkan orang lain, jika terjadi sesuatu, kita tidak paham dengan kondisinya, kita tidak paham dengan ilmu, maka bisa terjadi hipotermia seperti yang di video tadi, ataupun segala sesuatu yang itu berdampak buruk bagi kesehatan kita. Nah, itu jika di dalam kesehatan kedokteran timur, hal itu bisa terjadi karena minimal 3 faktor, di mana faktor yang pertama adalah kelemahan dari yang Qi, ataupun hangat daripada tubuh kita tidak cukup untuk kehangatan yang dibutuhkan oleh tubuh. Hal ini bisa disebabkan oleh apa? Faktor umur, faktor penyakit yang diderita, ataupun bahkan faktor segala sesuatu yang ada di dalam tubuh kita. Dan yang kedua adalah serangan angin dingin dan lembab. Nah, serangan angin dingin ini ternyata menyerang organ tubuh kita, yaitu yang ketiga organ tubuh kita, yaitu ginjal, limpa, dan lambung itu terserang. Sehingga ketika ginjal itu terserang, maka ginjal itu kan organ yang mengatur kehangatan ataupun energi di dalam tubuh kita. Sehingga ginjal sudah terserang, kita banyak kencing, makanya kita mengeluarkan untuk mempertahankan agar tubuh kita tetap hangat, mengeluarkan air kan ketika kita dingin. Dan itu berpengaruh pada kondisi kehangatan tubuh kita. Nah, diikuti dengan serangan ataupun lambung dan limpa yang lemah, maka limpa itu organ yang menciptakan satu energi. Maka energi yang dibutuhkan itu diciptakan ataupun diproduksi di limpa dan juga lambung. Ketika lambung dan limpa itu mengalami permasalahan, maka produksi daripada kehangatan tubuh dan juga Qi itu berkurang, sehingga bisa terjadi apabila serangan itu semakin lama, semakin memburuk, maka terjadi ketidaksadaran daripada kondisi tubuh kita ataupun pingsan dengan hipotermia itu. Nah, hal ini bisa ditandai dengan apa? Dengan kelelahan, kelemahan, wajah yang pucat, nafsu makan berkurang, bahkan bisa tubuh kita, dan juga kita harus membawa bekal yang cukup, yaitu kita bisa melakukan terapi mandiri dengan akupresur, dengan herbal, dengan terapi makanan, dan juga moksibusi seperti itu. Itu apabila tidak teruk sekali. Apabila sudah teruk kan sudah tidak bisa diselamatkan, maka harus dihangatkan. Maka harus dihangatkan. Apabila masih sadar, maka harus makan yang hangat, segala sesuatu yang hangat, minum yang hangat untuk mengembalikan energi. Itu terjadi kekurangan kesadaran ataupun kehilangan kesadaran, seperti yang terjadi di video tadi. Mereka ditandu kan, sudah tidak bisa. Makanya untuk penyelamatannya, ketika kita sudah seperti itu, yang pertama kita harus mempersiapkan kondisi di dalam tas kita ataupun di
perbekalan kita minimal harus ada madu, harus ada segala sesuatu yang hangat, jahe dan lain sebagainya, harus ada kurma. Ya, itu kurma kan dia bisa menciptakan energi dalam waktu yang singkat. Makanya ketika kita puasa, kita disunahkan untuk konsumsi kurma, jangan pakai air yang dingin. Makanya kurma terus diikuti dengan air yang hangat, maka akan cepat untuk terjadi namanya penciptaan energi ataupun kehangatan dalam tubuh kita. Dan kita harus mempersiapkan daripada ujung-ujung daripada anggota tubuh kita seperti kaki dan juga tangan itu kan biasanya lebih cepat dingin. Nah, kita harus siapkan kaos kaki, kita harus siapkan sepatu yang hangat, jaket, dan penutup kepala, penutup leher itu harus siap semuanya. Dan penutup untuk kaos tangan itu harus double, di tas juga ada yang kering. Nah, pakaian yang kering itu cukup sangat penting untuk tubuh kita, karena ketika kita terpapar air hujan, kita lembab, dingin, kita harus punya tenda juga, kita harus punya jaket hujan, jas hujan, itu agar tidak terkena air hujan. Nah, itu sangat berpengaruh sekali terhadap kondisi di dalam tubuh kita. Nah, sahabat sekalian, jadi video ini semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya agar kita tetap waspada dan juga kita tetap menjaga kesehatan kondisi tubuh kita apabila kita mau naik gunung ataupun kemanapun yang berkaitan dengan kondisi yang dingin seperti itu. Terima kasih. Silahkan apabila ada pertanyaan ataupun komentar yang berkaitan dengan kondisi hipotermia ataupun berkaitan dengan kesehatan kedokteran timur, bisa kawan-kawan ketik di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.